Nama saya Novi Natalia. Saat ini saya mengajar di kelas 5 SD. Yang pertama tak jawab yang dukanya dulu aja ya. Oke. Nah, nggak pernah kebayang sih di pikiran saya itu bahwa satu saat kita itu harus belajar dengan cara seperti ini. Artinya nggak ketemu tatap muka sama murid langsung gitu ya. Baru kali ini selama aku ngajar dari tahun 86. Kita orang yang baru, apalagi aku ya, waktu zaman sekolah nggak ada komputer, taunya mesin ketik 10 jari. Jadi, waduh, latihan buat Zoom di rumah masing-masing, aduh Tuhan gimana ini caranya. Jadi kan kita harus belajar lagi hal yang baru secara daring. Juga kita bagaimana harus meredam kekhawatiran orang tua yang nggak bisa ikut pembelajaran via daring itu tadi. Dukanya itu kalau lihat murid yang hal-hal yang baik ketika tatap muka itu ada sedikit pergeseran. Artinya gini loh, dulu kalau mau sekolah misalnya ya guys, mandi. Kalau sekarang itu kan di rumah, semua dari rumah. Kontrol kan dari orang tua pastinya gitu ya. Yang memang orang tuanya itu memang sudah membiasakan di sekolah dan di rumah. Acaranya di rumah tapi tetap jam sekolah gitu kan. Itu berjalan baik-baik saja. Tapi kadang-kadang ada orang tua itu kan yang berpikir gini, nggak apa-apa lah, terus nggak mandi ya nggak apa-apa lah, nggak ada yang tahu, yang penting kan di depan kamera pakai seragam. Akhirnya itu kan bisa menjadi satu kebiasaan buruk kan, ya sukanya melihat murid di situasi seperti ini yang potensinya, talentanya dimiliki itu keluar. Ya akhirnya aku buat strategi belajar mengajar, misalnya bahasa Indonesia, buat iklan, kan ada media cetak, media elektronik. Dah, yang mau buat iklan yang cetak berarti digambar di buku gambar. Yang pakai elektronik boleh ambil di mana saja, di Canva kah, di mana. Loh, dari situ tuh mereka, ya aku kagum sih sama anak-anak zaman sekarang seusia gitu, lain sama zamanku sekolah. Rasanya nggak sreg aku ngajari secara gini virtual itu. Walaupun menurutku materinya udah materi esensial, tapi ada satu ya, yang penting itu bagiku kan bukan nilai. Kalau bagi aku di sekolah dasar, karakter. Aku menjunjung kejujuran gitu ya. Jadi bagiku nilai ulangan itu bukan yang nomor satu sih sebetulnya kalau aku sebagai orang tua ya. Yang penting itu karakternya. Lihat gini ya, waktu udah nukan guru-guru nilainya, nilainya kok bagus-bagus semua ya. Nah, bingung toh guys, guru lek muridnya bagus kok tambah ragu-ragu kan. Padahal kalau yang malu kan, wih yang bagus itu ini loh gitu kan ya, yang jelek ini yang kurang ini nanti diulang. Terus cuman kita tuh gini, belajar apa guys ya, lapang dada. Sebetulnya kita nggak lapang dada. Saya bilang gini sama teman saya, kita yang anak jujur, anak yang nggak jujur, apalagi orang tuanya tidak strak gini, kamu nggak bisa, nggak boleh lihat buku. Lah kalau mamanya lo tambah bilang, sudah lihatan bukunya, lah kita lo mau apa? Ayo, ya kan guys ya, tergantung. Iya, ini kembali ke didikan keluarga, tak bilang gitu. Cuman Bu Novi bilang sama muridnya, Bu Novi, anak-anak nilainya bagus-bagus, pinter-pinter, dengarkan ya sekali lagi, yang penting kamu jujur. Kalau dia sekarang kelas 4 gitu ya guys ya? Iya. Juni 2020 dia baru istilahnya naik kelas 3. Kelas 3 tahun ini dia naik kelas 4 gitu ya. Nah, iya. Aku nggak tahu ya. Itu basically dari kelas 1-nya, kamu misalnya kamu naik kelas 1 tapi TK sudah ada jembatan pengenalan huruf, mengerangkai huruf jadi satu kata gitu kan. Nanti ya, di benar. Kelas 1 kan artinya ada pengulangan. Karena kan mengulang, belajar sambil bermain, mengenal huruf sambil bermain, membentuk kata nanti jadi kalimat. Dan itu intens kan? Intens, artinya begitu. Jadi kalau itu yang kelas 4 itu aku nggak tahu, dia di kelas 1-nya itu memang udah bisa sedikit mengenal huruf atau belum kenal huruf sama sekali. Kalau dia di kelas 1 baru mengenal huruf, kan itu pengenalan huruf itu kan tidak hanya 1 minggu guys ya. Hurufnya A sampai Z, huruf vokal dulu, terus nanti baru huruf konsonan, menggabungkan konsonan sama vokal, nanti bunyinya apa, jadi satu kata, nanti dirangkai. Nah itu kan
harus dibiasakan setiap hari, guys ya. Guru di sekolah itu kan membimbing dengan jam yang terbatas. Nah, di rumah kan harus ada pertolongan dari orang tua. Lah, apakah itu orang tuanya ikut membantu, menolong? Kalau dari kelas awal dasarnya kelas 1 ditolong, paling tidak kan dia bisa mengenal satu kata menjadi 2 kata menjadi 3 kata. Nanti dia naik lagi di semester 2 kelas 1 dia sudah bisa membaca paling enggak satu kalimat yang isinya 3 atau 4 kata. Dari gurunya harus peka dong mengumpulkan atau gimana ya. Kalau menurut Bu Novi khusus untuk dia ekstra harus ada tambahan pertolongan waktu untuk dia lebih lancar. Di kota tidak sama dengan di daerah pastinya gitu ya. Tetapi ya mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Kenapa? Karena di rumah mungkin juga orang tua tidak ada kesinambungan sih dengan sekolah. Artinya orang tua cuman ya wes di sekolah aja belajarnya. Udah kamu udah belajar, ya udah. Artinya diberikan HP, padahal HP juga pastinya baca gitu kan. Ya nggak tahu bisa seperti itu. Makanya anak-anak itu seperti itu. Jadi harus sih kalau misalnya sampai kelas 4 nggak bisa baca itu ya, apakah ada kelainan? Misalnya kelainan itu apakah itu pernah anu sama gurunya, ditinjau sama gurunya. Misalnya keterlambatan bicara, guys ya. Itu pernah bisa terjadi. Bisa. Disleksia. Harus ada kerjasama antara sekolah sama orang tua. Nah, kasus yang itu di Cianjur itu kelas 4 belum bisa baca, apakah ada tinjauan seperti itu untuk anak itu gitu. Kalau disleksia terus tidak ditangani, ya bisa jadi guys ya sampai kelas 4 belum bisa baca satu kalimat itu masih harus bantuan gitu. Jadi dalam hal ini nggak ada yang salah guru atau siapanya karena kita kan nggak tahu backgroundnya. Itu tadi kasusnya anak itu nggak bisa baca. Ya kita harus kerja keras guys ya. Artinya begini, tidak hanya pandemi ya, sebetulnya kita tuh bekerja keras mendengarkan kuliah langsung dengan yang lewat Zoom. Kesia kerja kerasnya lewat Zoom. Karena apa? Ngantuk. Semangat toh terus. Lawan itu. Kalau Bu Novi itu gini aja sih. 3B gitu ya. Be smart, be shine, and be the best with God.